Breakdown titik 2 My life 10 years from now. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian waktu lagi di jalan. Jadi di Twitter ini ada yang nge-share screenshot dari Instastory-nya Wirda gitu. Dan lumayan bikin rame banget sih ini di jagat raya Twitter. Coba kita cek dulu usianya Wirda itu berapa ya. Usia Wirda Beli 100 private jet. Aku kebaca. Like buat apa? Jadi saat ini Wirda itu kelahiran tahun 99. Jadi sekarang 23. usia dia 22 tahun. Dia akhir tahun soalnya. Terus dia tulis wishlistnya dia dalam 10 tahun ke depan. Berarti maksimum usia dia 32 untuk Memenuhi mencapai memenuhi ya, memenuhi target. Jadi dia tulisnya gini, my life 10 years from now gitu. Ini jadi udah kayak apa ya, bukan goal lagi, tapi udah kayak list accomplishments gitu kan. Jadi kita mau coba breakdown satu persatu, karena yang namanya rencana itu kan kalau aku sih suka detail gitu ya, dan kita lihat serealistis apa ini untuk di accomplish saat usia dia 32 tahun. For the record, usia kita berdua ini udah di 30-an juga ya. Masih 30 awal. Berarti dia sekitar gini dia harus udah accomplish semua yang ada di list ini. Jadi wishlist number 1, namatin Quran sampai akarnya. Jadi kan Quran itu kan buku ya, tercipta dari kertas. Kertas itu terdiri dari kayu, terbuat dari kayu kan. Kayu itu punya akar, pasti pohon punya akar. Nah sampai ke situ dia mengerti biologi, mengerti mikroorganisme, kayak gitu lah pokoknya. Serius, akarnya Quran itu apa? Aku kalau ya kalau mungkin dia belajar asbabun nuzul, belajar juga sampai ke hadis yang relate sama ayat itu, terus bahas juga ke kitab kuning, terus misalnya dari beberapa ahli tafsir misalnya kayak gitu, itu mungkin sampai ke akar-akarnya, sampai kayak Quraisy Shihab, sini lo coba bisa berani debat lawan gua di Quraisy Shihab itu sekolah berapa tahun? Kayak dia sampai PhD kan ya. Dari S1 pesantren malah dibilang. Dari SD pesantren 6 tahun, SMA 6 tahun 12, terus kuliah juga 4 tahun. Berarti berapa itu? 10 paling enggak. 10 tahun itu sampai lulus S1-nya doang. S2 mungkin 2 tahun gitu ya. Dan dia setauku PhD itu mungkin ya 3 tahun 4 tahun lah mungkin ya. Jadi 14 tahun gitu. 14 tahun. Berarti masih accomplishable nggak ini? Nggak tahu, mungkin dia kan pesantren juga ya. Pesantren nggak sih dia? Bapaknya sih punya pesantren. Bisa bahasa Arab nggak sih dia? Nggak tahu, aku juga bingung. Kayaknya ya anggap aja bisa lah, ke akar-akarnya mungkin akarnya beda. Kalau cuma satu ini doang yang ada di wishlistnya dia. Iya. Jadi kayak dalam satu hari full itu mempelajari tentang Al-Quran masuk aja. akal untuk 10 tahun ke depan dia bisa sampai akar-akarnya ya. Soalnya banyak banget kan ahli tafsir di dunia ini kan. Yang kedua, hafal 1000 hadis. 10.000 hadis. Oke, kita bahas 10.000 hadis. Berarti setahun butuh 1000 hadis dia apa? Setahun 1000 hadis. Dalam setahun tuh ada 365 hari. Anggap aja ada 12 bulan. Oh, 12 bulan. Ya berarti sebulan 80 hadis. Sehari 2-3 hadis. Sambil namatin Quran tadi sampai ke akarnya. Mungkin ada hubungannya, jadinya beririsan. Jadi anggap belajar Quran berapa? 1 jam. Ya. Bisa nggak sih Quran sampai ke akarnya tuh 1 jam per hari selama 10 tahun? Gak mungkin lah, itu 8 jam, itu full work itu. Terus gimana ini untuk Quran butuh 8 jam? Iya. Untuk ngafalin 3 hadis? Mungkin 2 jam cukup kayaknya. Kalau hadisnya kayak Anadufatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman, misalnya kayak gitu kan. Atau yang pendek-pendek gitulah, ya yang udah, cuman untuk Al-Quran sampai ke akarnya tuh 8 jam.
Untuk hafal 10.000 hadis 2 jam. Berarti 10 jam ini udah kepake ya. Oke. Nomor 3, bisa 20 bahasa lancar. 20 bahasa lancar. Nah, masalahnya lancar ini lancar usia berapa? Kalau lancar usia 3 tahun kan itu udah lancar gitu. Bahasa apa bisa jadi dia bilang Rusia atau Cina atau bahasa apa? Bahasa Mars. Iya, pokoknya kan 20 Iya, 20 bahasa. bahasa lancar. Bahasa apa? Bahasa monyet. Atau lek bahasa apa? Atau bahasa kereta. Ini gimana nih? Udah gini, udah jago ya. Bahasa itu anggap kita bagi jadi 10 tahun. Berarti setahun 2 bahasa. Dia harus menguasai 2 bahasa lancar nih. Setahun. Berarti per 6 bulan dia harus lancar 1 bahasa. Oke, per 6 bulan ya. 1 bahasa. Nggak, kalau menurutku 1 hari 1 bulan 6 bulan 1 bahasa itu masuk akal kalau kamu ditaruh di negara itu gitu ya. Aku agak nggak ngerti sih soalnya. Jadi gini, kayak sekarang umurnya dia kan 22 tahun. Iya. Terus dia aja kemarin tuh masih upload bahasa Inggrisnya itu. Oh, itu soalnya bukan bahasa Inggris. Oh, 20 bahasa itu tidak termasuk bahasa Inggris. Oh, itu jadi yang dia kemarin itu adalah bahasa ngawur. Jadi kenapa orang-orang kira bahasa Inggrisnya ngawur nih? Enggak, itu emang bahasa ngawurnya dia gitu loh. Yang penting dia bikin slang sendiri. Oh, gitu ya. Ya, makanya jadi misalnya kan tuh di di London itu ada gang kecil yang isinya tuh cuma dia. Nah, itu bahasanya. Dialek Wirda gitu Wirda, ya. Oh gitu. Oh, you speak Wirda? Very nice. Pantesan dia kok skor IELTS-nya tuh bisa perfect score. Soalnya ya emang inventornya inventor bahasa itu nggak tahu aja emang. Ya mohon maaf ya. Kita terlalu bodoh. Jadi untuk belajar bahasa kira-kira butuh waktu berapa sehari? Bahasa Wirda. Bahasa Wirda semua. Kalau semua bahasa Wirda mah bahasa Wirda Inggris, bahasa Wirda Jawa, bahasa Wirda Indonesia, bahasa Wirda manapun. Atau bahasa Wirda Indonesia tinggal ditambahin di belakangnya. Iya benar juga. Iya kemana? Kemana? Mau apa Iya kayak gitu. Sana Ya udah langsung lancar gitu kan. Iya benar. Terus kita ngajak ngomong Wirda, kamu dari mana? Apa aku tidak mengerti Udah berapa jam hari? 6 bulan sebenarnya logis. Ya, sebenarnya logis. Full kalau misalnya kamu emang hidup di situ kayak gitu loh. Jadi taruh terus kamu gaulnya orang situ. Quran sampai akarnya itu di negara situ juga berarti. Jadi anggap kayak dailynya aja. Jadi nggak ada jam belajar yang khusus. Cuma kayak mengisi waktu luang atau ada jadi dia tuh ceritanya ditaruh di perpustakaan gitu ya. Enggak sekolah bahasa. Enggak, jadi dia ditaruh di perpustakaan terus dia buka-buka buku gitu kan. Tanpa dia ngerti bahasanya gitu, hurufnya apa gini terus dia kan jenius gitu kan. Tiba-tiba langsung masuk sendiri. Oh, jadi gini cara ngomongnya. Wirda gitu. Menurutku masuk akal kalau kamu ditaruh terus suruh dialog. Cuman menurutku satu lagi atau Jepang untuk itu kan ada kayak summer class gitu untuk bisa mengerti tulisan itu emang butuh hal yang beda, tapi untuk berbahasa lancar itu bisa 20 bahasa lancar. Bisa jadi dia emang bisa bahasa cuman nggak bisa nulis kayak gitu kan bisa. Oh, dia nggak nulis sih ya. Jadinya mungkin ya sekedar bisa berbahasa ngobrol gitu. Kalau aku kan bisa berbahasa Inggris level anak bodoh di luar negeri kayak gitu kan aku. Kayak kalau misalnya Nero bisa baca tulisan Jepang bisa, cuman kayak orang bego aja. Gitu. Udah lama-lama ternyata tulisannya cuma udon. Lulus Oxford terbaik. Loh, jadi bahasa tadi nggak pakai dipotong jam ya? Nggak dipakai, nggak pakai potong jam. Karena jam udah kepake 10 jam nih. 10 jam. Lulusan Oxford terbaik. Nah, lulusan Oxford terbaik di jurusan Quran misalnya. Biar sekalian. Yang poin pertama. Iya, lulusan Quran.
Plus ya kayak gitulah, pasti harus diiris kan, nggak bisa kalau nggak diiris nggak bisa. Di Oxford ada bikin sendiri Bikin ya? sendiri. Oh. Dosennya dia, Iya, muridnya dia. Kampusnya Oxford cabang Wirda. Iya. Jadi nggak perlu motong jam juga kan? Tamu kehormatan di White House. Tamu. Gimana ya caranya kayak gitu? Ya, Harus ngelihat data sih, tamu kehormatan di White House so far ini apa, siapa kayak gitu. teroris bisa jadi kan ya juga dia Emang datang. nggak ada lah orang kehormatan kok teroris. Aduh bingung juga ya gimana. Sebutannya apa sih? Tamu kehormatan. Gak masuk akal sih. Dia nggak nulis sebelumnya. Apa hubungannya dengan namatin Quran, hafal, lulusan Oxford Tapi terbaik. hebat loh dia ini bisa berbahasa terus-terusan lancar. jadi ini loh, buah Memes. bibir terus. Iya. Kayak sengaja gitu nggak sih? Enggak, pertanyaannya ini dia nulis tamu kehormatan di White House itu apa hubungannya dengan semua yang sebelumnya? Mungkin karena dia udah bisa menghafalkan Quran sampai ke akar-akarnya. Oh iya, Terus sampai 10 dia tahun mengislamkan presiden 10 tahun ke Amerika. depan ternyata presiden Amerika itu orang Islam, kan kita nggak tahu. Oh iya, pokoknya dia harus Terus mengusahakan. dia akhirnya dengar, oh Wirda yang hafal Quran sampai akar-akarnya itu Iya, kan lulusan jurusan Oxford di Oxford terbaik, ya gitu. yang bisa 20 bahasa itu kan Iya, datang. wah. Halo Gitu lagi sih. nggak perlu Nggak perlu, ngurangi jam kan. Bisa jadi hoki juga Oke, kan. keliling semua negara. Bentar, Kayaknya kita ada cek jumlah ada negara. berapa negara di dunia ini. Menarik juga nih kalau keliling semua negara. Negara yang ikut PBB 160-an kalau nggak salah. Ada 241 negara. 241 negara. Berarti 24 per tahun. Berarti 2 negara per bulan. 2 negara per bulan. Nah, terus gimana cara dia belajar? Nah, yang mana dia? Ya, jadi satu cara adalah kekibusin no jutsu. Oke, nggak anggap aja dia ke negara itu kan nggak perlu yang harus Nggak perlu ngapa-ngapain. setiap hari. Jadi cuman weekend doang. Jadi dia benar-benar. dia tuh setiap hari Sabtu. Atau ya datang. Hari Sabtu gini kan. Ayo Wirda kita ngumpul. Nggak bisa, aku harus keluar negeri. Udah harus banget nih kalau enggak 2 negara per bulan ya? 2 negara per 2 bulan. negara ya bisa lah ya 2 negara per bulan. Bisa kan? Iya, Jadi 2 minggu sekali kayak 2 gitu. minggu sekali wajib keluar negeri. Wajib keluar kayak negeri, gitu ya. kan. Dan nggak boleh negara yang sama. Baru datang langsung bisa bahasanya, langsung pulang lagi. Yo, jago. Ternyata dia jenius kan kita nggak tahu. Iya. Itu menghabiskan waktu berapa lama? Perjalanannya aja kan bisa 24 jam kan ya. Dari misalnya kamu sampai ke belahan dunia lain kan. Belahan dunia lain itu 24 jam. Jadi kan di Anggap tempat di sana tuh kamu yang cuma- PP itu kamu cuma setengah jam. Enggak, dia datang Di cuma buat bandara. ke imigrasi kan, yang penting udah Dapet cap, touchdown. dapet cap. Terus pulang lagi Pulang langsung lagi, ya. biar nggak buang-buang waktu. Jadi dia nggak motong jam juga ya. Anggap aja kan di jam liburnya dia soalnya kan. Oke. Omset perusahaan Tembus 100 triliun. Nah, kalau ini per 1000 tahun masuk akal sih. yakin. Ya, oke. Ya, Biasanya kayak gini tuh omset itu ya masuknya bulanan biasanya. Kita cek atau per 10 tahun itu jangan-jangan. Per 10 tahun aja misalnya masuk akal. Kalau per 10 tahun berarti per gitu sih. 100 triliun dibagi 10 berarti kan 10 triliun per tahun. Berarti Anggap 1 triliun 8 triliun per bulan. 8 triliun per bulan. 0,8 triliun per bulan. 800 miliar. 800 miliar per bulan. Itu omsetnya doang. Jadi omsetnya segitu nih. Lanjut dulu. Omset harian? Lanjut dulu. 800 miliar per bulan. Terus ada penghasilan 100 miliar per hari. Ya, jadi omsetnya lebih kecil daripada penghasilannya. Jadi kan gini kan, dia dapat 800 miliar nih. Langsung dia sumbangin. Karena kan ini konsepnya nih. Langsung 10 kali lipat langsung balik 8 ya. triliun langsung. 8 triliun. Itu udah 100 miliar per hari. 8 triliun. Udah 100 miliar per hari kan cuma 3 triliun. Oh, logis. Logis dari Hong Kong ya. Ini sesuatu yang Ini bentar. 8 tuh punya penghasilan 100 miliar sehari. Nomor 9 punya rumah di atas 30 miliar.
Ngapain? Kan kamu gajinya 100 Enggak, miliar per pertama hari gini nih. ya, Wirda, kamu tuh nggak bakal tinggal di rumah itu karena kamu sibuk ke luar negeri terus-terusan. Kenapa kamu punya rumah 30 miliar? Itu sangat-sangat maksud. Nomor 10, nomor 10. Bentar. Gak bisa, aku ngerasa kayak ini terlalu seru untuk bentar. Ya. Ceta, untuk orang yang penghasilannya 100 miliar per hari, Nah, kenapa cuma beli rumah yang 30 miliar? Berarti dia sangat humble dong. humble banget. Oh, hebat ya. Makanya dia pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Itu aslinya dia. Gak tahu lah. Nggak mau dianggap sok pinter Iya, aja. nggak mau dibilangin biar- ke Inggris kamu. biar Siapa yang ke Inggris? Orang ini ke Wirda. biar nggak dianggap kayak si mau di Ayunda itu kan kayak cewek pinter banget, iya ntar cowok-cowok pada takut Pada minder. ya gitu. Makanya Kalau dia ini semua cowok berani nonjokin. dia pura-pura nggak ngerti, nggak bisa, pura-pura Iya. bahasa Inggrisnya tuh disalah-salahin Benar, gitu. benar. Tapi bentar sebelum kita lanjut ke poin nomor 10. Penting banget nomor Bentar. 10-nya. Dia kan bakal seminggu sekali ke luar negeri. Ya. Dan dia kondisi saat ini wajib di luar negeri dong, karena kan dia pengen belajar bahasa Iya benar. luar negeri itu. Hmm. Terus rumah 30M-nya mungkin maksudnya untuk ketika udah 10 tahun itu berlalu mungkin. Mungkin. Setelah dari White House itu Oh, langsung bener. pulang dari White House pengen beli rumah 30 miliar kayak gitu. Iya. Masuk akal. Oke, jadi kita langsung lanjut ke nomor 10. Beli 100 private jet. Kenapa 100? Karena beneran kayak dugaan aku di sebelumnya yang bisa keliling dunia, keliling semua negara itu kayaknya dia beneran bisa kagebutsin no jutsu. Jadi aduh, aku nih orangnya cuma satu nih tapi aku mau private jet 100. Kagebutsin no jutsu. Jadi banyak nih, udah jadi 100 orang. Jadi ntar mereka yang belajar bahasa gitu-gitu ya. Bentar, 100 Berangkatin private orang. jet. Bentar. Stop. Komplek nomor 11. Stop. Iya, 100 private jet. Aku mau lihat harganya private jet dulu. Harga private jet tuh 200 miliar, Cim. Kamu sudah tahu? Udah. Berarti ya cuma gaji 2 harinya dia ya. 2 hari Ya, doang. gampang lah, nggak kerasa. 2 hari, 200 hari dapat tuh. 200 hari dapat 100 private jet. Jadi nggak nyampe setahun. Nggak nyampe. Kau kayak gampang gini ya, kayak logis ya. Tapi Kalau dia dapat cuma dari ngarang mana? mah gampang. Bentar deh, 100 M per hari itu berarti kalau anggap food and ini beverages misalnya F&B gitu, Iya. kira-kira omset sekitar 300 300 miliar per hari. kan? Omset 300 miliar per hari itu setara sama perusahaan apa coba? 300 miliar per hari. Gak ada lah, Cim. Restoran, bentar aku cari omset 300. Jangan restoran lah, mustahil. Iya 300. Aku nyari omset 300 miliar aja. Peruri raup omset 300 miliar per tahun, ini dodol. Per Cukup hari kan? banget sih, nggak ada Ya, apa-apanya. nggak kayak Wirda. heeh. Per hari. Kamu jangan carinya kayak gitu. Kamu nyari Apa? 90 triliun. Oh gitu. 360 kali 300 kan? Iya, Berapa? 1080. 1000 triliun berarti. Iya, 1000 triliun. Omset 1000 triliun. Kalau nggak salah itu Tesla. Itu nggak gitu sih, Tesla cuman harganya doang mahal. Apple mungkin di bidang makanan. Nih, omset industri kreatif tembus 1000 triliun di 2018 tuh. Industri kreatif itu kan gabungan dari seluruh industri kreatif, Cim. Iya, ya maksudnya kan setara sama segitu gitu loh. Itu seluruh dunia apa Indonesia doang? Indonesia. Bisa lah, udah bikin perusahaan film-film gitu. Cerita tentang orang nyumbang dapat 10 kali bentar, lipat. kita lihat omsetnya ini dulu aja Apple ya. Nge-searchnya apa? Apple gross income. Gross profit ya. Income, iya kayaknya. Kayaknya bukan income deh, omset itu apa ya? Z pakai Z. Gross sales aja kali. Gross sales bener. Gross salesnya dia 137,7 billion dollar. Itu berarti berapa? 137. Berarti 137. kali 10. Kali 10. Miliar kan ya? Kali Miliar 10. dolar kan? Berarti ya itulah. 137 triliun berarti Dua itulah, dua. Iya, 1000 triliunan lah ya, 1300-an triliun. Berarti dia harus udah punya Apple. Iya, harus punya Apple. Kan gampang, dia tinggal nyumbang. Kalau dari hari ini misalnya dia 1.000, besok udah 10.000, dalam waktu ini nggak masuk. Berapa bulan doang ya? Berapa bulan doang gampang dapat. bisa 1000 triliun. Yang aneh itu ya marah-marah
nggak punya 1 triliun. Ini loh, ini yang aku sebel, pelit banget sumpah. Nomor 11, berangkatin orang umroh atau haji. Orang doang 1. Ya maksudnya dia berangkatin doang itu pun. Nggak dipulangin ya. Nomor 12, nikah sama dia. Dia itu siapa? Ini paling masuk akal nih di antara semua. Bentar. Dari tadi masih belum nambah jam ya berarti dalam hidupnya dia. Belum. Masih saling mempengaruhi. Bentar, tapi untuk kamu bisa punya perusahaan sebesar Apple, bukankah butuh jam per hari yang kamu alokasikan untuk bekerja? Kamu tuh mikirnya masih matematika manusia. Oh gitu. Ini matematika Allah ini 10 jadi 100 jadi Gak 1000. boleh gitu beneran. Gak bisa Cim. Kalau kamu ngitungnya kayak ngitungan manusia nih gak bakal pernah bisa. Gimana? Insya Allah kalau kita Ya berniat. paling enggak disetarakan sama Steve Jobs dong. Kan dia yang berhasil Steve membuat Jobs tuh kayaknya perusahaan. setiap hari kerja 18 jam deh. Ya anggap dia separuhnya aja lah Steve Jobs. Anggap Tapi aja kalau dia- misalnya dia kan bisa jadi 100 orang nih kan udah terbukti dari teoriku barusan. Dia bisa jadi 100 orang. Jadi kayaknya ya masuk akal dia bisa segini. Enggak lah, kata orang aja. Serius. Kesel Ya banget. udah anggap kayak 10 jamnya dia. Berarti kan dia udah ngabisin waktu 20 jam kan. Tidurnya cuma 4 jam. Pantesan dia suka pusing kayaknya Jadi kelihatannya. 10 jam kerja untuk membangun perusahaan sebesar Apple kan. Diharapkan 10 tahun kemudian udah sebesar Apple kayak gitu ceritanya. Oke. Harus dari sekarang. Sekarang di garasi dulu ya kan. Mm-mm. Berarti dia udah kepake berapa? 20 jam. Oke. Berangkatin orang umroh atau haji nggak ngabisin jam ya. Padahal dia kan sehari 100 M. Itu dia bisa berangkatin berapa orang haji? Kalau pakai gaji seharinya dia. Udah bukan haji lagi ya. Hajinya misalnya langsung ke langit ketujuh juga tembus ini. Nikah sama dia. Nah, ini problem sih tapi menurutku. Kalau dia tuh udah sibuk banget Dianya ya. tuh siapa? Bapaknya? Kakeknya? Kan bisa jadi impossible Iya, banget. possible banget. Bisa jadi misalnya nih, misalnya mungkin gitu ya. Kamu adalah seorang cowok yang misalnya mau berhubungan sama Wirda kayak gini. Kamu dapat waktu dari mana? Dia tuh udah 20 jam dipakai untuk menghafal Al-Qur'an Mungkin sampai cowok kakak-kakak. gay yang nggak butuh cewek. Terus dia tuh cuman sisa waktu 4 jam dan itu pun tidur doang gitu Belum kan. tentu dia mau tidur. Berarti tapi sih. satu-satunya cara adalah sleep call. Jadi setiap tidur si Wirda harus masang laptop, dia miring kepalanya gitu terus sleep callan sama cowok ini. Nikah loh kan, udah nikah buat lepas sleep call. Kan sebelumnya ini kan 10 tahun lagi nikahnya, umur 32 dia Iya, nikah. tapi untuk bisa nikah sama seseorang paling nggak kamu juga mau effort ngeluangin waktu dalam Makanya aku sehari. bilang sleep call itu. Jadi nggak mau ngeluangin waktu. Sleep call itu waktunya kayak setiap hari cowoknya ngeliat dia tidur doang, makanya masih belum ilfil. Punya 1000 perusahaan besar. Oke, berarti dia nggak punya 1 Apple. Oh, Cim. dia nggak mau punya 1 Apple, dia maunya punya 1000 mini Apple. 1000 mini Apple. Sebenarnya lebih masuk Lebih akal masuk sih akal. karena kan masing-masing itu ada bosnya sendiri. Iya, dia bilang Oke, punya 1000 perusahaan Kita besar. breakdown aja 1000 perusahaan dalam 10 tahun. Mm-mm. Berarti dia harus bikin 100 100 perusahaan dalam setahun. 8 perusahaan sebulan. Iya. 8 perusahaan sebulan. 2 perusahaan, 2 per, perusahaan minggu. per minggu. Jadi nih hari ini nih hari Kamis misal. Iya. Hari Kamis ini kamu harus sudah bikin perusahaan nih. Iya. Terus Hari Minggu lagi jadi. ntar Minggu harus bikin lagi satu lagi. Atau Senin Kamis lah biar Islami. Oh iya. Di Senin bikin. kamu buka perusahaan, Kamis harus udah bikin perusahaan lagi karena iya. kalau nggak bisa 1000 perusahaan gitu. Wajar sih maksudnya punya 1000 perusahaan bangkrut kayak gitu. Tinggal naruh duit doang dibikin PT-PT-an Bikin gitu kan. PT minimum berapa sih? 5 jutaan ya? Mm-mm. Iya sih bisa aja ya. Mm-mm. PT apa gitu. Gak mungkin lah kalau dia punya PT 1000. bahasa isyarat kucing gitu. Oh, iya. Ya kan? Jadi kita menjual jasa berbicara dengan kucing. Menggunakan bahasa isyarat. Bahasa apa? Bahasa Wirda. Halo gimana? Apa kabare? Oke. Sumpah maksud. Oke. Menurutmu Gaji paling kecil. Apa menurutku apa? menurutmu bisa bikin 1000 perusahaan kecil? Kalau dipaksa ya. Tapi kalau kayak es teh pinggir jalan gitu bisa
termasuk perusahaan apa enggak? Atau beda semua? Yang Iya, satu 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 STH, satu STH. enggak, serius. Satu counter ST itu dia daftarkan satu perusahaan kayak gitu ceritanya. Bisa. Jadi kalau dia punya 1.000 cabang, ya hitungannya udah ya masuk akal 1.000 sih. perusahaan Ya, gitu. tapi omsetnya dari situ kan kita pengennya kan dia pengen berapa tadi kita hitung 1.000 triliun kan, Iya, 1.080 1.000 triliun. Berarti paling enggak 1 triliun. Gimana Berarti per caranya? cabang Mungkin berapa mindset omsetnya? doang. Masalahnya apa? Mindset. Bayangin kalau 50% aja deh orang Indonesia yang beli es tehnya dia gitu. Iya. Apalagi dia bukan es teh loh. Dia nggak jualan apa-apa, ya cuma orang transfer aja ke dia, di situ omset kan Oh dia. bener juga. Parah banget Jenius sumpah. ya. Ini nomor 14, mantep banget. Gaji paling kecil di perusahaan gue 15 juta. Dan jenis pekerjaannya emang ya cuma satu doang yang jaga es teh itu tadi kan. Ya udah. Wajar lah kalau es tehnya itu ngasilin 1 triliun per tahun, gajinya cuman 15 kali 2, 3 kali 6, 180 juta Iya. per tahun. Ya, Ya, murah aku lah banget kasih ya 180 juta per hitungannya. tahun, kamu ngasilin aku 1 triliun. Tapi bodoh banget. mbak-mbaknya nggak cuma jaga, Iya, nipu. suruh ngumpul-ngumpulin duit juga biar bisa nyampe 1 Bener. triliun. Nah, listnya ini kan ada 24 list. Nah, tapi kan kita durasinya terbatas banget ya, nanti iklannya nggak masuk. Enggak, ini kameranya nggak kuat soalnya. Jadi kita bakal bacain separuhnya dulu, 14 list, nanti sisanya akan ada di part yang kedua. Jadi ini yang part pertama dulu. Oke, segitu dulu ya untuk part pertama. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat, bisa dengerin lagi besok di part kedua untuk nomor 15 sampai habis. Bye bye.